terutama stop buang air besar sembarangan. Jadi pakai tangki septik yang kedap itu harus disedot 3-5 tahun. Jadi masyarakat harus paham itu dan harus melakukan perilaku yang lain, terutama untuk cuci tangan pakai sabun di 6 waktu penting dan 6 langkah penting. 3 bulan sebelum dia melangsungkan pernikahan, kondisinya harus sehat. Kenapa? Karena ternyata dari hasil penelitian 3 bulan itu nanti yang akan menentukan si ibu akan melahirkan anak stunting apa enggak. Ibu hamil, menurut hamilnya dia besar kemungkinan bisa melahirkan anak stunting, dan itu tidak diketahui banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton semua, bertemu kembali di podcast Apa Cerita di kanal Info Sumut yang dikelola oleh Diskominfo Sumatera Utara. Penonton, hari ini kita akan berbincang mengenai strategi Sumatera Utara dalam menurunkan prevalensi stunting. Tahun 2023 provinsi ini berhasil menurunkan prevalensi stunting di angka 18,9%, dan di tahun ini, tahun 2024 ditargetkan akan turun di angka 14%. Dan untuk membahas bagaimana strategi, kemudian apa saja langkah-langkah yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tentunya kita sudah bersama dengan kedua narasumber yang menarik. Yang pertama kami perkenalkan dari BKKBN Sumatera Utara selaku Ketua Pokja Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN Sumut, yaitu Ibu Dr. Anda Rabiatun Adawiyah MPHR. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dan narasumber kedua kami perkenalkan selaku Social Behavior Change GESI Spesialis USAID IUWASH Tangguh Sumatera Utara, yaitu Ibu Deni Andayuni. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kita seperti Sri Kandi ya Bu ya, perempuan semua. Sehat ya Bu-ibu ya? Sehat. Baik, untuk membahas mengenai ini tentunya saya akan ke BKKBN Sumatera Utara dulu, yaitu Ibu Atun. Nah Bu, kira-kira untuk ini kan targetnya tahun 2024 14%. Kira-kira langkah apa saja yang dilakukan antara pemerintah Sumatera Utara dengan BKKBN Sumatera Utara, Bu? Terima kasih Wana. Sebenarnya kalau cerita tentang stunting ini kan jadi isu nasional. Jadi sejak tahun 2021 yang lalu kita sudah punya namanya tim TPPS, tim percepatan penurunan stunting, yang ini langsung diketuai oleh ketuanya untuk provinsi itu wakil gubernur, kalau di pusat wakil presiden. Nah, tim TPPS ini sampai saat ini masih aktif berlangsung, masih aktif bekerja. Artinya apa? Ini adalah dari tataran provinsi, artinya yang mengayomi nanti untuk program-program ke tingkat yang paling bawah sampai ke desa dan kelurahan. Dan hal lain lagi yang kita upayakan adalah tim TPPS ini rutin mengadakan rapat, pertemuan untuk mensinkronkan program-program di lintas dinas. Jadi misal kalau di jajaran kesehatan itu ada pemberian makan tambahan untuk anak-anak di posyandu ataupun yang terindikasi stunting. Kalau kita di BKKBN ada program namanya Dahsyat di Kampung KB. Dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Ini sebenarnya nggak jauh beda, hanya ini, tapi intinya semuanya diperuntukkan untuk masyarakat terkait dengan penurunan stunting, dan itu sampai saat ini masih terus berlangsung. Itu mungkin diantaranya upaya-upaya. Banyak sih upaya-upaya yang lain yang kolaborasi antara Pemprov dengan BKKBN. Okay. Nah, Sumatera Utara ini kan luas ya Bu ya, ada 33 kabupaten kota. Kira-kira dari daerah-daerah ini mana saja yang sudah mencapai penurunan angka stuntingnya, dan daerah mana pula yang sebenarnya cukup sulit ini, menjadi PR banget bagi pemerintah untuk penurunan stuntingnya Bu? Kalau bicara Sumatera Utara, sebenarnya untuk prevalensi stunting kalau kita lihat tren per tahunnya itu cenderung menurun ya. Dari mulai dulu mungkin di tahun 2018 di angka 30-an lebih, itu terus menurun
sampai kita di tahun 2023 yang lalu di angka 18,9%. Dan prevalensi ini kan di bawah nasional sendiri aja 21,5 gitu kan. Nah, terus kenapa ini bisa berhasil? Salah satu sebenarnya intensnya tim TPPS ini, karena tim TPPS ini dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan sampai ke desa punya. Jadi kalau itu bergerak, artinya seperti roda dari atas bergerak itu sampai ke bawah juga terus bergerak dengan program-program masing-masing. Nah, terus kalau bicara yang paling menunjukkan signifikan penurunan itu adalah contohnya Labura. Labura itu di tahun 2021 yang lalu itu di angka 30, berapa gitu. Boleh saya lihat supaya ini bicara data jangan Boleh Bu, salah. silakan Bu. Kalau Labura itu di tahun 2022 yang lalu itu di angka 30,90%. Turun ke 7,3. Wow, Itu kan luar biasa jauh ya Bu. di 2022. Itu sebenarnya kenapa? Karena mereka punya program-program unggulan. Tadi karena sudah ada tim TPPS di kabupaten kota dan bupatinya juga kata ketua TPPS-nya wakil bupatinya juga intens, jadi akhirnya menunjukkan dampak yang luar biasa. Demikian juga dengan 2024 ini. Yang paling tinggi penurunannya itu adalah Kabupaten Tapsel dari 39,4 ke 15,6. Ini juga luar biasa penurunannya. Dan untuk seterusnya ini mungkin kalaupun ada yang naik turun, tetapi kita melihat tren penurunan yang luar biasa itu yang berdampak kepada penurunan untuk prevalensi stunting di provinsi. Terus tadi kalau bicara Daerah mana Bu ya? sampai saat ini memang daerah-daerah yang masih menjadi kendala, sebenarnya bukan kendala tapi masih tetap namanya kendala karena di jalan yaitu daerah-daerah yang jauh terisolir itu biasanya itu meskipun kita sudah berusaha optimal masih ada yang tertinggal. Contohnya di daerah kepulauan, terutama Pulau Nias, biasanya susah kita menjangkau daerah-daerah yang kecamatan yang sangat jauh gitu, harus nyebrang, harus seperti apa di Pulau-Pulau Batu misalnya. Itu mungkin menjadi salah satu kendala, tapi kalau namanya kendala bukan berarti kita stuck gitu, nggak terus berhenti, enggak. Tetap juga berusaha dengan berbagai macam cara dan upaya. Oke, Bu Atun, sebelum kita membahas tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh BKKBN juga pemerintah untuk upaya penurunan prevalensi stunting ini, saya mau ke Ibu Deni dulu. Bu, kenapa sih Bu air itu menjadi faktor utama untuk menurunkan angka stunting? Iya, terima kasih Mbak Wana. Jadi sebenarnya kalau di stunting itu ada dua faktor penyebab ya Bu Atun ya. Jadi ada penyebab yang langsung dan tidak langsung ya. Jadi kalau tidak langsung itu termasuk di dalamnya adalah sanitasi lingkungan. Di sanitasi lingkungan tentunya ada akses air minum dan sanitasi ya. Jadi seperti akses air minum yang aman, jamban yang sehat, juga termasuk di dalamnya adalah perilaku masyarakat terkait perilaku hygiene. Mungkin itu yang bisa kita lakukan karena terkait perubahan perilaku di masyarakat itu juga harus kita edukasi sehingga mereka tahu bahwa stunting itu bukan hanya karena faktor makanan tapi ada faktor-faktor lain dan itu yang menjadi kolaborasi nih ya Bu Atun ya antara ada faktor spesifik dan sensitif. Iya. Bicara tentang emosi mungkin beliau bicara tentang faktor sensitif itu dia yang harus kita bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya. Jadi misalnya ketika mereka tidak bisa mengakses air bersih, berarti kan ada kemungkinan mereka bisa terkena diare, terutama anak-anak yang rentan ya. Anak-anak itu kan rentan terhadap diare. Jadi kalau lama-lama diarenya juga tidak bisa diintervensi, berarti kan lama-lama mereka juga bisa jadi stunting gitu Mbak. Itu dia juga jamban sehat ya. Kalau misalnya mereka jambannya tidak sehat, terlebih-lebih tangki septiknya juga tidak kedap, itu juga nanti bisa mempengaruhi air. Nah, makanya sekarang pemerintah terutama itu menjadi mandat dari RPJMN ya, di mana masyarakat kita harus bisa mendapatkan akses air minum aman. Dan untuk itu USAID Aiwas Tangguh berkolaborasi terutama dengan penyedia layanan untuk bisa menciptakan tata kelola pelayanan air minum dan sanitasi sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Gitu. Ini kan kaitannya dengan mindset ya Bu ya, mindset juga kebiasaan masyarakat kita. Sulit nggak sih Bu? Apakah itu sebenarnya justru menjadi tantangan bagi Aiwas sendiri untuk mengubah mindset masyarakat untuk
hidup bersih, segala sesuatu itu lebih higienis gitu Bu. Iya, sebenarnya kalau menurut kita tantangan ada peluang ya Bu Atun ya. Jadi tantangan tidak boleh dianggap berat gitu ya, Betul, tapi itu betul. bisa jadi peluang. Jadi selama ini ketika kami di masyarakat, kami itu selalu mengajak masyarakat bersama-sama kenali permasalahan akses air minumnya dan sanitasinya. Jadi bukan kita permasalahannya bisa digali, jadi bukan solusinya dari kita tapi dari masyarakat. Jadi yang kita lakukan itu bersama-sama masyarakat melakukan yang namanya pengkajian partisipatif dan pemicuan STBM. Jadi masyarakat diajak memetakan daerahnya, siapa yang sudah terakses dengan layanan PDAM, siapa yang belum, terus sanitasinya gimana. Nah setelah itu nanti kita ajak mereka untuk penelusuran wilayah, mereka bisa meneluskan yang sudah mereka petakan itu apa benar. Jadi kita ajak masyarakat untuk melihat, membuktikan apa yang tadi sudah dipetakan benar atau tidak. Misalnya di sini nih Bu ada yang tidak punya tangki septik. Nah kita pergi ke sana, benar nggak? Airnya juga tidak pakai yang aman misalnya. Itu dilakukan dengan penelusuran wilayah. Setelah itu kita melakukan FGD untuk alur penularan penyakit. Jadi kalau masyarakat itu kan kalau dikasih tahu terus dikasih lagi bukti-bukti nyatanya mungkin lebih terkesan daripada kita harus cerita-cerita tapi mereka tidak mengalami. Jadi kalau mereka mengalami, kita berharap mereka bisa merubah perilakunya, tentunya menggunakan air minum yang aman, sanitasi yang aman, dan perilaku 5 pilar STBM-nya. Jadi ada STBM itu ada stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun yang saat ini juga masih kita edukasi di 6 waktu penting dan 6 langkah penting. Kadang-kadang kita cuci tangan suka asal-asalan juga ya, tapi ternyata ada hal yang harus kita lakukan secara berturutan sehingga memang menghasilkan yang baik nantinya. Setelah itu ada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan nanti ada pengelolaan air limbah rumah tangga. Semua perilaku itu kita berikan kepada masyarakat agar mereka melakukan perubahan perilaku terkait dengan 5 pilar STBM. Oke, 5 pilar STBM ya Bu ya. Penting kayaknya harus diingat ya supaya itu membrainwash masyarakat bahwasanya perilaku higienis itu sangat penting sekali. Nah Bu Atun, kembali ke tantangan tadi, tidak mudah untuk menurunkan prevalensi stunting walaupun 4% ya Bu ya, dari 18 ke 14 itu kan selisihnya 4% gitu. Nah kira-kira tantangan apa Bu yang dihadapi oleh BKKBN? Sebenarnya sama, nggak jauh beda mungkin dengan Bu Dewi. Mengedukasi masyarakat itu bukan hal yang mudah. Ketika kita bicara kalau di tingkatan di levelnya kota perkotaan mungkin orang-orang masih bisa menangkap gitu ya. Tapi ketika kita pedalaman terus ke daerah yang jauh terpencil itu kita bicara, mereka mendengar tapi kalau tidak diwujudkan gitu hilang gitu. Jadi mengedukasi itu sebenarnya hal yang dibilang mudah tapi sebenarnya nggak mudah ya. Betul. Memahamkan masyarakat itu tuh sebenarnya menjadi sampai saat ini kita menjadi tantangan besar buat kita. Tapi kita nggak menyerah. Contoh, ketika kita ada kegiatan lain, misalnya bermitra dengan Komisi 9 DPR RI, kita punya kegiatan seperti itu kan menjangkau dapil-dapil mereka yang berada pelosok-pelosok gitu ya, khususnya di Komisi 9. Ketika kita ikut di sana, kita sambil gitu, artinya program kemitraan berjalan, tapi program terkait dengan mengedukasi masyarakat walaupun dalam bentuk yang komunal gitu, ya tetap disampaikan. Sampai ada kadang-kadang yang orang juga ketika kita bicara stunting gitu, kita bicara stunting di daerah yang jauh dari perkotaan itu, mereka nggak paham. Tapi ketika kita bicara diserupakan dengan kurang gizi, umurnya panjang. Jadi kita harus gimana ini ya kalau lebih sederhana bahasanya, menyesuaikan gitu, sesuaikan dengan kondisi orang-orang di sana, dan jangan sampai kita sudah bicara berbelit-belit ternyata mereka nggak paham dengan apa yang. Jadi itu sebenarnya menjadi tantangan kita, tapi kita terus berjibaku untuk bisa setidaknya lebih banyak menjangkau masyarakat, karena memang stunting ini kan datangnya dari keluarga gitu. Kalau keluarganya sendiri nggak paham apa itu stunting, itu gimana mau stuntingnya hilang. Jadi setidaknya kita mesti ekstra memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi. Dan kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi bicara tentang stunting tadi saya sudah mulai dengan ini adalah program nasional. Jadi semua pihak, semua sektor harus terlibat. Kalau kita di BKKBN sendiri
aparat BKKBN atau SDM di BKKBN itu juga udah sekian banyak, tapi belum cukup. Kita sejak tahun 2021 yang lalu sudah merekrut yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini satu tim itu ada 3 orang. Jadi sana ada kader PKK, ada kader KB, dan ada bidan. Tim atau TPK ini bertanggung jawab untuk satu desa. Jadi berapa desa ada di Sumatera Utara ini, setiap desa punya satu tim TPK. Jadi kita untuk Sumatera Utara ada sekitar 11.000 sekian tim, jadi kalau jumlah orangnya 33 ribuan. Nah ini juga yang sangat berperan aktif dalam topik kita untuk penurunan angka stunting ini berperan, karena mereka yang paling tahu kondisi wilayah yang paling kecil di desanya. Jadi ini juga kita aktifkan, kita beri pembekalan, meningkatkan kompetensi mereka supaya mereka ketika nanti ketemu dengan masyarakat di wilayahnya, di daerahnya, dia bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat yang paling bawah. Oke, Bu Ata mungkin lebih spesifik lagi Bu, untuk menurunkan angka stunting itu ke masyarakat ataupun ke keluarga langsung, di fase-fase mana aja sih Bu yang harus perlu diatensi, mulai dari yang belum menikah mungkin, calon pengantin atau balita. Nah fase-fase itu mungkin perlu didetailkan lagi Bu. Oke. Kalau kita bicara stunting, sasarannya itu kan ada 5 ya. Yang pertama jatin, calon pengantin. Yang kedua bumil, ibu hamil. Yang ketiga ibu nifas. Yang keempat itu baduta, ibu dengan badutanya, artinya ibu dengan anak baduta. Baduta itu usia 0 sampai 24 bulan. Dan yang kelima balita, sampai usia 5. Karena ini yang nanti akan terus dipantau gitu ketika untuk menghitung prevalensi stunting. Jadi kalau untuk jatin itu kita sudah punya program gitu. Ada kita sekarang dari 2 tahun yang lalu kita sudah punya aplikasi yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi sekarang kalau remaja ya, jatin lah, kalau jatin ingin menikah dia harus terkonek dengan LCMIL ini baru bisa mendapatkan izin menikah dari KUA. Kalau untuk salah satu persyaratan ya, Bu ya. Kalau untuk gereja mungkin dari gereja ya. Setelah dia mendapatkan sertifikat bahwasanya dia sehat baru boleh menikah. Jadi bukan artinya melarang orang menikah, tidak, tapi ketika dia di dalam nilai LCMIL itu nanti banyak ada pertanyaannya. Kalau dia dinyatakan kayaknya masih belum layak untuk hamil gitu ya, menikah boleh tapi hamil ditunda. Contoh, mungkin kalau itu sudah bagi perempuan memang dia menderita anemia. Anemia itu ternyata kita anggapnya sepele gitu ya, ternyata kalau perempuan atau jatin, ibu hamil menderita anemia, dia besar kemungkinan bisa melahirkan anak stunting. Dan itu tidak diketahui banyak orang. Nah ini juga kita mengedukasinya dari sana. Jadi anemia, terus ada nanti diukur lila, punya lingkar dengan atas. Wow, saya lengkar nih. Iya, kalau lingkar dengan atas ini kurang dari 23 berarti dia belum cocok untuk hamil, harus disesuaikan dulu. Nah itu untuk jatin. Untuk bumil juga, jadi bumil ini juga sama kayak jatin, tidak boleh menderita anemia. Karena kalau dia anemia dipastikan ketika melahirkan kalau tidak teratasi sampai melahirkan dia akan melahirkan anak stunting. Nah itu contohnya salah satu. Itu setelah itu Mufas juga setidaknya ibu-ibu yang baru melahirkan nifas, dia tahulah bagaimana mengurus anaknya. Setidaknya dia tahu memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Jangan diberi makanan apapun sampai 6 bulan. Kalau udah 6 bulan ke atas, selain ASI boleh diberi makanan tambahan PMT. Demikian juga dengan baduta. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa genting seorang anak manusia. Sampai dia batas usia 2 tahun. Kalau dia terindikasi stunting, kalau sebelum 2 tahun batasnya itu, atau 2 tahun paling tinggi teratasi, insya Allah dia akan menjadi anak normal. Tapi kalau lewat 2 tahun, terlambat sudah. Terlambat sudah itu bukan berarti tidak bisa diobati, tapi untuk kesembuhan 100%-nya atau dia bisa hilang 100% itu susah. Paling bisa berhasil nanti sekitar 60-70%. Itu mungkin. Jadi hal-hal yang begini yang harusnya kita berharap ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda itu paham benar. Tidak boleh sepele ya Bu ya. Sampai dia nggak tahu dia kondisinya itu akan melahirkan anak-anak yang stunting. Dapat pelajaran, jadi fasenya sudah lengkap mulai dari calon pengantin sampai anak
usia 24 bulan juga harus diperhatikan. Saya jadi dapat pelajaran ini. Ada satu lagi teman Mbak Ana, kalau untuk jantin ini 3 bulan sebelum dia melangsungkan pernikahan, kondisinya harus sehat. Kenapa? Karena ternyata dari hasil penelitian dokter objek atau mitra orang pinter di sana, 3 bulan itu nanti yang akan menentukan si ibu akan melahirkan anak stunting apa enggak. Jadi kalau dia 3 bulan dalam kondisi sehat, alhamdulillah insya Allah dia akan melahirkan anak yang sehat. Tapi kalau dalam 3 bulan itu misal si ibunya anemia, si bapaknya perokok berat atau malah narkoba, itu yang harus kita cegah, sanksi kita. Kenapa? Karena waktu 90 hari itu nggak cukup buat mereka untuk bisa memulihkan hal-hal yang Kondisi badannya Bu ya. Itu yang kita beri, itu namanya yang di dalam aplikasi yang itu tertera di sana semua. Mudah-mudahan ini sudah sangat luas ya, mudah-mudahan para cantin paham lah terkait dengan. Jadi calon pengantin sebelum menikah, sebelum akad boleh konsultasi dulu ya Bu ya, atau mendaftar ke aplikasi yang Ibu sampaikan tadi. Dan ini sudah kita kerjasama dengan Kementerian Agama, jajaran kesehatan, mereka paham untuk hal ini. Mendeteksi lebih awal lebih baik ya Bu ya. Oke, saya mau ke Ibu Deni Bu dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Atun tadi dengan tantangannya 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Optimis nggak sih Bu bisa tercapai target 14% itu kira-kira? Kalau kita harus optimis ya Mbak, kan untuk Sumut lebih hebat dan lebih baik. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa di Sumatera Utara ini modal-modal itu ada, mitra-mitra banyak ya. Karena kan tadi harus berkolaborasi secara holistik, mungkin dari sisi CSR misalnya, banyak kan perusahaan-perusahaan di kita yang memang dia kan punya kewajiban untuk menyisihkan sedikit keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa berjalan, saya rasa semuanya akan bisa teratasi ya, termasuk juga tadi misalnya dari pemberian makanan tambahan kan itu biasanya bisa diberikan oleh CSR, termasuk juga penyediaan sarana air minum dan sanitasi. Jadi kalau di kami itu ada perusahaan yang bisa memberikan keuntungan ya untuk pembangunan air minum dan sanitasi, juga untuk perilaku, jadi ada edukasi, jadi bukan hanya penyedia sarana, tapi dia juga bisa memberikan keuntungan CSR-nya untuk perilaku-perilaku. Jadi kalau tadi dibilang kan ada makanan ibu hamil itu harus menjaga gizinya ya, tapi jangan lupa dia juga dalam menyiapkan makanannya harus cuci tangan dulu. Misalnya anak balita, anak baduta itu ketika ibunya mau menyusui atau memberikan makan tuh ibunya kan harus cuci tangan dulu, supaya makanan yang masuk pun tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang bisa mempercepat untuk penularan stunting gitu ya. Nah itu semua kita lakukan bersama-sama. Jadi di kami juga ada yang namanya perusahaan kayak kredit rakyat ya. Jadi ada, mereka bisa memberikan kredit untuk masyarakat untuk membangun sarana air minum dan sanitasinya. Itu sudah beberapa yang bekerja sama dengan kami. Mereka memberikan pinjaman lunaknya terkhusus untuk pembangunan sarana dan prasarana di rumah-rumah masyarakat dengan biaya yang sangat ringan gitu, jadi bisa dicicil gitu. Oke. Nah, kalau dengan kondisi itu tadi Ibu sampaikan bahwasanya yang dilakukan oleh USAID IWOS seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemudian yang dilakukan oleh BKKBN. Nah, kalau dari sisi masyarakat, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Bu? Apakah hanya mendapat informasi, mengikutinya, atau harus lebih aktif lagi untuk mungkin bertanya, mencari informasi agar dukungan masyarakat juga mendukung penurunan prevalensi stunting ini Bu Deni? Iya, jadi kalau tadi Bu Atun bilang di BKKBN punya TPK, tim pendamping keluarga, kami juga punya kader-kader yang handal di masyarakat. Mereka mulai melakukan monitoring partisipatif juga, jadi ketika dilatih mereka bisa jalan ke rumah-rumah, paling tidak 10 tetangga kiri kanan, mereka bisa lihat tuh, bisa analisis apakah tetangganya sudah dapat akses air minum aman, sanitasi aman. Nah ketika tidak, dia bisa melakukan edukasi bersama para sanitarian dari puskesmas yang ada di wilayah
wilayahnya. Terus kita juga akan melakukan kerjasama dengan puskesmas, dinas kesehatan dalam rangka untuk mempercepat penurunan stunting. Tentunya kalau di kami pastinya itu adalah masyarakat bisa mengakses air minum aman dan sanitasi aman dengan kami memberikan pendampingan atau technical assistant untuk membuat tata kelola layanan air minum dan sanitasi yang memang benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk Sumatera Utara, Bu, akses ini sudah seberapa tersebar? Sudah berapa Kalau banyak? kami kebetulan USAID Aiwas Tangguh itu lokasinya cuma 5 kabupaten kota, ya. Jadi ada Medan, Binjai, Deli Serdang, Siantar dan Simalungun. Mungkin di tahap awal itu dulu, karena kami kalaupun nanti tersebar di 33 kabupaten kota, tapi kalau tidak fokus, tentu hasilnya tidak maksimal. Jadi lebih bagus kita fokus dulu di 5 lingkungan, di 5 kabupaten kota ini untuk memberikan tata kelola layanan penyediaan air minum dan sanitasi, sehingga nanti dari sini bisa pembelajaran untuk kabupaten-kabupaten kota lainnya. Jadi percontohan ya, Bu. Percontohan. Oke. Nah, Bu Atun, imbauan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar sama-sama mendukung program ini, Bu? Tadi kita sudah sampaikan ya, artinya mengedukasi masyarakat, dan ini harus lebih luas jangkauannya. Kenapa? Karena nggak semua masyarakat paham bahaya stunting. Dia hanya tahu ukuran gizi, ya udah dikasih makan selesai, ternyata tidak gitu. Jadi kalau anak sudah terindikasi stunting, dia punya masalah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kita bilang mau mendapatkan generasi emas 2045 gitu. Terus kalau sekarang anak yang lahir saat ini terindikasi stunting dan nggak teratasi, nggak terbebaskan, gimana kita mendapatkan generasi emas? Berarti kalau anak lahir sekarang ini kan 2045 nanti dia harusnya sudah di jenjang dia menjadi pemimpin gitu. Betul. Nggak akan bisa jadi pemimpin kalau kondisinya stunting sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lebih menyampaikan apa bahaya anak, karena stunting tadi bukan hanya fisiknya yang terganggu. Kan stunting itu ditanya dengan tubuhnya yang tumbuh tidak seimbang, yang berat badannya tidak seimbang dengan usianya, tinggi badannya juga. Bukan hanya fisiknya, ternyata ada gangguan di otak. Jadi tadi yang batas waktu 2 tahun tadi, yang 24 bulan anak itu, atau Dampaknya ke sana, Bu. ya, dari kalau itu nggak teratasi di itu masanya itu golden period. Jadi masa keemasan seorang anak manusia itu dari mulai 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai dia dalam kandungan si ibu sampai usianya 2 tahun. Itu harus dia dalam kondisi yang prima, sehat, terpenuhi gizinya, baik gizi yang lahir ataupun yang batin. Gizi lahir apa? Itu makanan atau segala yang berbentuk makanan, minuman, dan yang batin juga harus terpenuhi apa? Jadi anak itu dari dalam kandungan sampai dia lahir, sampai di dalam rumah tangga harus dalam kondisi yang senang, jangan tertekan, jangan kondisinya perang Palestina Israel itu di rumahnya, artinya selalu dalam kondisi yang nggak menentu gitu orang tuanya. Itu juga Ini artinya kaitannya dengan orang tuanya juga kan? Iya. Emosional dan kondisi batin orang tuanya ya. Lahir batin si anak itu namanya gizinya itu harus terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi nanti tadi ada terganggu, terindikasi stunting, berat badannya nggak nambah-nambah, tinggi badannya nggak nambah. Nah, ada hal yang lebih harus diketahui oleh kita semua, oleh masyarakat dan kita, ada terganggu perkembangan otaknya. Jadi kalau otak anak itu dalam kondisi yang dia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan terpenuhi semuanya, dia akan full itu. Sinap-sinap itu artinya jaringan di otaknya itu terpenuhi semua, dan itu akan menjadikan anak yang cerdas, unggul dan semualah seperti itu. Tapi kalau tidak terpenuhi gizinya dan dia terindikasi stunting, jadi pertumbuhan otaknya itu stuck, bisa jadi terhambat ataupun malah kadang-kadang berhenti. Jadi ada, kalau dulu istilah kita bilang otak kosong atau tong kosong nyarinya, ternyata mungkin ke sana ininya. Jadi otak manusia itu kalau dia dari 1000 hari pertama dan terpenuhi gizinya sampai usia 2 tahun sudah full ya. Tapi kalau tidak terpenuhi, ada yang ruang kosong itulah yang dia nanti akan bermasalah. Masalahnya apa? Ketika nanti dia sekolah, karena anak stunting ini tidak langsung mati gitu. Jadi bukan dia berpenyakit terus langsung mati gitu, enggak. Dia hidup dan dalam kondisi yang serba kekurangan. Contohnya nanti ketika dia stunting nggak teratasi, sekolah juga gitu. Tapi
dibanding dengan anak-anak seusia yang normal Berbeda. Anak normal nanti mungkin ketika gurunya menerangkan sekali langsung tep gitu lengket ya. Kalau anak stunting enggak, lebih banyak diamnya dan nggak nyambung istilahnya. Nggak nyambung dan kalau makin parah lagi nanti ya sekolah juga, tapi ya bisa jadi nggak paham apa yang dapat, ya cenderung ya kalau sekarang bilang mungkin ya ini terganggu, dan itu kalau berkelanjutan ya begitu. Selain itu kalau dia nanti dewasa besar ya besar juga memang karena dikasih makan gitu kan, tapi otaknya sudah terlanjur tidak normal. Ini sebenarnya harus digarisbawahi ya untuk keluarga di rumah, untuk ibu-ibu ya, ini penting sekali gitu. Saya baru tahu Bu kalau di fase itu namanya golden period dan itu mempengaruhi tumbuh kembang sampai dewasa nanti. Makanya sekarang justru kita gencar-gencarnya pemerintah ini generasi emas 2045 itu tujuannya ke sana supaya anak-anak yang lahir tuh nanti di 2045 itu adalah anak-anak yang unggul, generasi-generasi yang unggul, bukan generasi yang terindikasi stunting dulunya. Berarti benar ada istilah yang menyatakan mom happy, baby happy too. Benar juga ya Bu ya. Ini yang paling penting sebenarnya didengar oleh bapak ibu ya, suami istri yang punya anak atau mungkin yang sedang mengandung gitu ya Bu ya. Yang catin juga ya Bu ya. Oke, harus emosionalnya dijaga. Yang tertekan batin gimana itu? Oke, baik, mungkin ini sebagai closing statement ya Bu ya. Saya mau mulai dari Ibu Dedi dulu. Kira-kira Bu, sebagai closing statement kita pada obrolan kali ini, apa yang ingin disampaikan? Silakan Bu. Iya, jadi mari bersama-sama masyarakat melakukan perubahan perilaku ya, terutama stop buang air besar sembarangan. Jadi pakai tangki septik yang kedap itu harus disedot 3-5 tahun. Jadi masyarakat harus paham itu dan harus melakukan perilaku yang lain, terutama untuk cuci tangan pakai sabun di 6 waktu penting dan 6 langkah penting. Juga terkait dengan perilaku STBM lainnya harus dilakukan sehingga tujuan kita dalam rangka menurunkan angka stunting di Sumatera Utara itu bisa tercapai. Dari perilaku yang sehat tentunya akan terjadi generasi yang sehat. Baik, terima kasih Bu Deni. Nah, sebagai closing statement Bu dari BKKBN Sumatera Utara, silakan. Mungkin sebelum closing saya sampaikan tadi ada satu yang penting ya. Boleh, silakan Ibu. Karena ini cerita kolaborasi dengan Pemprov gitu ya. Sekarang ini kita BKKBN dan semua dinas lintas sektor dan juga Pemprov sangat gencar dan mulai tidak provinsi sampai kabupaten kota yang dinamakan sekarang namanya intervensi serentak. Intervensi serentak ini kita sudah di launching 20 Juni yang lalu dan ini diharapkan terus akan berlangsung sampai akhir tahun ini. Intervensi serentak ini apa? Adalah pengukuran dan penimbangan bayi ataupun baduta di posyandu. Kenapa? Karena ini sangat penting ternyata. Termasuk juga pelayanan pada ibu hamil. Tadi kan kalau sasaran untuk stunting ini ada catin, ada bumil, ada bufas, ada baduta dan balita. Tapi untuk intervensi serentak ini kita fokus pada dua, yaitu bumil dan baduta. Kenapa? Karena nanti ini yang akan menentukan prevalensi stunting nanti tahun 2024 ini apakah 14% atau enggak. Kita berharap kalau dua sasaran ini bukan berarti yang tiga disampingkan, tidak ya, tetap dilayani, tapi yang dua ini lebih prioritas. Kenapa? Karena ini nanti yang akan pengukuran di 2024 akhir nanti untuk angka prevalensi stunting itu baduta dan ibu hamil. Jadi setidaknya intervensi serentak ini agar sasaran-sasaran ini yang datang ke posyandu itu intens. Kenapa? Karena selama ini keluarga-keluarga atau ibu-ibu yang punya anak bayi ataupun ibu hamil sangat jarang posyandu. Artinya kalaupun posyandu tidak 100%, dan ini intervensi serentak kita berharap ini sudah terjadi di bulan Juni yang lalu. Untuk Sumatera Utara itu kita sudah mencapai mungkin saat ini atau 30 Juni kemarin terakhir 98%. Mungkin nanti 2 hari kemudian 2% itu akan dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, jadi 100%. Harapannya dengan sasaran-sasaran ini datang ke posyandu, dilayani, diberikan kebutuhannya, dicukupkan gizinya, insya Allah nanti 2024 ini Sumatera Utara akan bisa mencapai 14% untuk prevalensi stuntingnya. Selanjutnya saya closing boleh, silakan. Tadi
kita mulai dari Jatim. Jadi bagi masyarakat yang selama ini mungkin belum tahu, kalau Jatim itu biasanya yang selalu disiapkan itu kan prewedding ya, itu luar biasa persiapannya. Nah sekarang ada tambahan satu namanya pre-conception. Pre-conception itu apa? Selain mempersiapkan yang sifatnya fisik, harus siapkan dulu kesehatan Jatim, terutama yang perempuan, yang laki-laki juga. Tadi setidaknya 3 bulan sebelum menikah, pastikan kondisinya dalam kondisi yang sehat. Supaya apa? Supaya harapannya mereka tidak akan melahirkan generasi-generasi baru yang stunting, tapi yang dilahirkan adalah generasi yang bebas stunting dan dalam kondisi yang sehat. Demikian juga dengan masyarakat, pedulilah dengan stunting. Jadi jangan dianggap stunting itu hanya tubuh pendek, hanya tingginya nggak sesuai dengan umurnya. Ternyata punya dampak yang lebih luas, yaitu perkembangan otaknya bisa terganggu kalau anak menderita stunting. Jadi setidaknya aware, peduli dengan hal ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih perbincangan yang luar biasa. Saya juga merasa teredukasi sekali ya ibu-ibu sekalian. Nah penonton, ini menjadi penutup obrolan dengan tema strategi Sumatera Utara dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di tahun 2024. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Ibu Atun, juga ada Ibu Deni. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan ketemu lagi di episode perbincangan apa cerita selanjutnya. Saya Wana Sari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.